Walau Redmi Note 11 sekarang udah gak terlalu dekat dengan gamer, tapi handphone ini Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan review Redmi Note 11. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. Kita bahas hal yang paling menarik mata dulu, yaitu desainnya. Untuk bodi material sendiri, layaknya HP 2 jutaan lainnya, masih berbahan plastik, berfinishing matte, dan cukup tahan terhadap bekas sidik jari. Dimensinya cukup kompak dan lumayan solid digenggam. Terus, desain pinggirnya juga sudah mengikuti tren zaman sekarang, yaitu rada mengotak dengan sudut yang membulat di masing-masing sisinya. Untuk frame kameranya sendiri masih mengusung desain kartu gaple dengan satu lensa besar di atas dan 3 lensa lainnya disusun di bawah sejajar dengan flash. Kalau untuk bagian depan, luas layarnya di 6,43 inch yang bertipe pansol dengan peletakan kameranya ada di tengah. Bezelnya standar aja untuk ukuran zaman sekarang dengan bagian dagu yang lebih besar dari sisi lainnya. Untuk perlindungan layar seperti biasa, minimal Corning Gorilla Glass 3 untuk series Note yang biasa dan sudah ada bawaan anti goresnya yang sudah terpasang. Walau HP ini sudah menggunakan panel AMOLED, tapi untuk fingerprint sensornya masih menyatu dengan tombol power yang peletakannya ada di kanan. Biasa, Xiaomi agak alergi kali ya dengan teknologi in-display. Kemudian untuk beratnya sendiri juga cukup enteng waktu kita timbang, yaitu di 179 gram. Untuk kelengkapan lainnya, HP ini masih membawa audio jack 3,5 mm, grill speaker, IR blaster, dual microphone, dan slot SIM yang bertipe dedicated. Pada bagian layar HP ini kalau kita lihat harganya sih mewah banget lah. Panel yang menggunakan AMOLED dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 90Hz. Ketakutan kita terhadap warna yang meleset jauh untuk video non-HDR di handphone ini akhirnya terbantahkan. Gak ada tuh Redmi Note 10S syndrome di sini, alias pucet kayak mayat. Dan untuk video HDR aman-aman aja dan cukup enak di mata. Untuk feel scrolling menu dan penggunaan media sosial cukup halus karena refresh rate-nya udah di 90Hz. Nah, karena panelnya pakai AMOLED, bisa dong always on display. Tapi ya, cuma 10 detik aja. Pas kita tes di controllable area, semua area layarnya sudah bisa diakses dan cukup responsif. Terus untuk dukungan sentuhannya sudah mensupport 10 jari. Waktu pas kita rapid touch di Antutu ada potensi delay, pantas. Waktu gaming test berasa kurang. Ya, ada harga, ada rupa lah. Untuk bagian speaker, HP ini membawa stereo speaker. Suara yang dihasilkan terasa lumayan renyah di telinga. Di volume tertinggi nggak pecah. Bass, mid, dan vokalnya lumayan berasa, clarity-nya lumayan bagus dan clear, dan stagingnya cukup luas. Cuma agak terasa kurang aja di treble. Plus catatan, speaker kiri kanannya agak kurang berimbang menurut kita. HP ini membawa MIUI 13 yang masih mirip-mirip lah dengan sebelumnya. Gak ada yang menarik untuk dibahas secara detail. Dan kalau kalian cek di websitenya ya, MIUI lebih fokus ngebenerin kestabilan. Udah paling bener gitu. By the way, mau nanya dong yang udah beli ya. Waktu nonton YouTube, playback di atas 2 jam, suka stuttering atau restart gak sih buat kalian? Kasih komen di bawah ya. Untuk kelengkapan sensornya, HP ini termasuk yang sangat lengkap untuk kelas harganya karena sudah dilengkapi gyro hardware. Dan HP ini pun sudah dilengkapi NFC. Nice to have banget untuk ukuran harganya. Kalau untuk fitur biometriknya sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang cukup presisi. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal, HP ini sepengalaman kita buat Indosat kenceng banget. Dan waktu pas kita speed test hasilnya udah lumayan lah. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal WiFi ini agak naik turun dan kurang jauh sih jangkauannya. Karena kita ngetesnya dengan SSID yang jaraknya 12 meter dari tempat biasa kita ngetek. Dan HP ini minus 1 bar aja udah bagus. Saat kita lakukan speed test, baik dari speed download dan uploadnya agak underperform dari HP-HP yang udah pernah kita tes di sini. Kalau untuk kecepatan storage-nya, HP ini sudah dilengkapi UFS 2.2 dan untuk hasil skor sintetiknya kita bisa dapat skornya di 36 ribuan. HP ini membawa setup quad kamera dengan konfigurasi kamera utama beresolusi 50 megapiksel yang ditemani dengan 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel lensa makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Untuk hasil fotonya secara warna agak bluish, shadow-nya lumayan tinggi tapi kadang juga overexposure. Untuk detail masih terasa kurang, tapi ini wajar lah kalau ingat harganya. Dan HDR-nya cukup luas.
Untuk mode potretnya hasilnya tergolong rapi dengan separasi antar gambar dan objek yang cukup jelas, walau beberapa kali suka miss juga. Untuk tone warnanya sendiri ada kenaikan sedikit di vibrance-nya. Dan HP ini sudah dilengkapi mode ultrawide yang cukup mampu deliver hasil yang lumayan untuk kelasnya. Kalau di kondisi low light hasilnya standar Xiaomi lah, detail seadanya dengan noise yang sangat kelihatan. Dan perbedaan saat kita aktifkan night mode yang nggak terlalu signifikan juga di sini. Jadi bedanya dikit banget dan nggak terlalu kerasa. Untuk kamera selfie-nya secara tone warna agak gloomy, skin tone kita lumayan natural, detailnya masih seadanya aja. Untuk mode portrait di selfie-nya secara skin tone gak ada perbedaan dari mode auto. Hasil bokehnya nggak rapi dan kedalaman bokehnya masih terlalu biasa. Kalau untuk perekaman kamera belakangnya, HP ini bisa merekam di 1080p 30fps dengan opsi wide dan ultra wide. Jadi kita cukup punya opsi dengan angle. Untuk hasil perekamannya walau kita tidak menemukan pengaturan IIS di sini, cuma hasil videonya cukup stabil. Secara tone warna agak warm dan gloomy, jitternya cukup terasa, autofocusnya cukup standar lah. Standar lama, jadi kebanyakan kita harus bantu manual fokus. Untuk perekaman selfie-nya juga sama, HP ini bisa merekam di 1080p 30fps yang hasilnya cukup stabil. Detailnya juga seadanya di sini. Skin tone-nya agak kemerahan dan jitternya masih tetap berasa di sini. Ini adalah 1080p 30fps Redmi Note 11. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Untuk urusan baterai, HP ini sudah termasuk dalam tim goceng, alias baterainya udah di 5000 mAh, padahal bentukannya cukup compact loh. Dan untuk pengecasannya sudah support di 33 watt. Untuk pemakaiannya termasuk yang sangat irit. Sebagai gambaran SOT HP ini di pengetesan PCMark sampai di 8 jam 43 menit, jadi cukup mantap lah. Dan untuk pengecasannya sendiri dari 1 sampai 100% membutuhkan waktu di 1 jam 9 menit. Kalau untuk performanya, HP ini dibekali chipset Snapdragon 680 dengan GPU Adreno 6110, RAM yang kita punya 6GB dan storage-nya di 128GB. Skor Antutunya bisa dapat di 258 ribuan. Secara skor Antutu harusnya setara dengan MediaTek G85. Sebagai gambaran, Genshin Impact di low 60 fps. Hasilnya keadaan gak terlalu rame, lumayan aja lah. Gak sampai lancar-lancar banget, tapi cukup playable. Cuma beberapa kali ada drop. Tapi saat kita di dungeon, tekstur yang harus dirender lumayan padat. Lumayan berpengaruh terhadap kelancaran. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Untuk Mobile Legends udah bisa di Ultra HFR. Di sini pun kita tidak menemukan kendala berarti saat di dalam game. Sepanjang 30 menit kita nggak ngerasain drop yang ganggu, semua efeknya bisa keluar dengan sempurna, semua tekstur di dalam gamenya juga bisa kerender dengan baik saat lagi solo ataupun lagi ramean. Dan untuk konsumsi baterainya selama 30 menit berkurang 6% dan suhu tertingginya ada di 39 derajatan. Untuk Apex Legends kita sudah bisa main di balance high, dan untuk performa HP ini ya kita nggak bisa berharap banyak lah. Ngedrop saat lagi tembak-tembakan, apalagi pas lagi sikonnya lagi rame pasti kejadian di sini. Tapi ini nggak bisa dijadikan patokan full, karena bisa jadi gamenya emang belum optimal. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit berkurang 8% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Di Call of Duty Mobile kita bisa main di low high. Kalau untuk pengalaman bermainnya sih cukup aman dari segi FPS. Semua tekstur di dalam gamenya bisa terrender dengan baik, pergerakan karakter kita juga cukup luas. Cuma kalau untuk responsivitas layar di sini berasa kurang. Konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 6% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan. Untuk PUBG Mobile kita sudah bisa main di smooth high dan untuk feel di dalam gamenya cukup aja sih. Secara main di bawah standar, berasa lumayan kurang. Tapi mungkin aja sih ini akan dapat update biar bisa dibukain lebih banyak settingan grafisnya. Dan konsumsi baterai HP ini selama 30 menit ada di 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 40 derajatan. Terlepas dari plus minusnya, handphone ini tetap layak lah dipertimbangkan untuk handphone di kelas 2 jutaan. Untuk fitur yang ditawarkan HP ini dengan bandrol harga di 2,7 sampai 2,8 juta cukup bisa dimaklumi lah kalau ada hal-hal yang dikurangi oleh HP ini. Desain mungkin masalah selera, tapi untuk HP ini kita akan nilai sleek dan neat. Harusnya desain seperti ini cukup unisex dan bisa diterima banyak kalangan. Di sisi display dan speaker udah mantap banget. Cuma yang jadi catatan buat kita adalah touch delay-nya. Kelengkapan sensor udah sangat mantap, tapi kalau kameranya sangat tidak spesial buat kita di sini. Baterainya gede, ngecasnya kenceng, tapi kalau masalah performa masih butuh beberapa optimasi lagi.
terutama di beberapa game yang udah terkenal. Dan udah segitu dulu, tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!